Yang indah tidak selalu mahal untuk dimiliki. Terkadang dari sesuatu yang tak berharga pun dapat menjadi sesuatu yang indah. Kita hanya perlu membuka mata lebih dalam. Agar sesuatu yang tak terlihat di permukaan menjadi peluang yang menggiurkan. Dari sekian banyak desainer, hanya Valencia yang kami temui untuk sebuah karya yang tak biasa. Bukan karena dia telah lama berkecimpung di dunia desainer, tapi kami tertarik akan idenya untuk membuat suatu karya yang terbuat dari limbah daun yang dahulu hanya berserak tak terguna. Bagaimana mungkin? Jawab kami dalam hati. Kami pun penasaran, bagaimana limbah daun akan menjadi fashion yang dikenakan oleh model busana. Anda tentu bisa membayangkan, daun nanas yang tajam dan tebal itu akan digunakan untuk sebuah karya fashion. Halo, nama saya Valencia. Saya seorang desainer yang lulus dari Esmod Jakarta sekitar 5-7 tahun yang lalu kayaknya ya. Sekarang saya membangun brand sendiri sekitar 1-2 tahun yang lalu. Itu kita spesialis di dunia wedding, baik pengantinnya maupun keluarganya. Ini mencoba membuat sesuatu yang lebih casual, enggak yang dress mulu. Bahannya tuh masih di research sebenarnya. Kita nyari yang bermotif garis-garis, tetapi maunya yang teksturnya tuh lebih ke arah kaku, enggak yang jatuh seperti satin atau katun biasa. Tapi kayaknya dengar-dengar tuh di daerah Sumatera Selatan ada buat kain dari serat nanas. Mungkin aku bakal coba pakai kain itu, menarik juga sih dengernya. Susah dicerna, tapi kami ikuti. Dan deal, kami menjadikan ini sebagai karya bersama. Valen dengan busana dari limbah, kami mengikuti step by step-nya. Hari ini, Valen merelakan banyak waktunya untuk membuat desain yang tak biasa dia lakukan. Goresan demi goresan di kertas pola itu dilakukannya untuk berinovasi terhadap sesuatu yang baru. Menurut apa yang dikatakan Valen, kami harus menemui pengrajin ini di daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Agar dokumenter ini tidak terputus, kami memutuskan pergi menuju Prabu Muli.
Ini Prabu Mulih. Banyak sekali yang berbicara bahwa kota ini adalah kota nanas. Tak berlebihan memang, karena hampir sebagian besar komoditi nanas menjadi andalan di kota ini. Tanpa banyak berputar ke sana kemari, kami langsung mendatangi kebun ini. Karena di tempat ini juga menjadi salah satu produksi serat nanas. Mesin yang Anda lihat ini bernama mesin detintifikator. Mesin inilah yang menjadi awal mula pembuatan serat nanas. Daun yang masih basah langsung dimasukkan dan ditarik keluar. Proses ini dilakukan berulang hingga serat nanas bersih dan halus. Kecepatan tangan dan feeling juga digunakan. Sebab jika tidak, mungkin saja tangan akan masuk ke dalam mesin. Tentu bukan menjadi hal yang diinginkan. Untuk mendapatkan 1 kilo serat nanas ini dapat menghabiskan 2 kilo daun nanas. Perbandingan 1:1 ini pun masih akan disortir lagi. Karena untuk menjadikan serat nanas yang memiliki kualitas baik, tentu harus mendapatkan serat terbaik. Proses selanjutnya pencucian. Kaca yang ada ini sebagai media untuk menghilangkan getah dan kotoran yang masih melekat pada serat nanas. Fitri sudah melakukan rangkaian ini selama beberapa tahun terakhir karena dirinya melihat peluang di mana permintaan daun nanas ini hingga ke mancanegara. Kita lihat potensi dari daun nanas itu sendiri untuk di Kota Prabu Mulih itu banyak. Jadi daripada nggak kepakai dan terbuang saja sia-sia, kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, kemarin awalnya kita otodidak, yaitu kita tumbuk-tumbuk. Dan kita lihat daunnya itu, di dalam daun itu ada kayak benang. Nah itu kita kerok pakai sendok awalnya, bukan pakai mesin. Nah ternyata dari pemerintah sendiri, karena ini melihat potensinya bagus, jadi kenapa nggak dibantu dengan mesin. Nah jadi kita awalnya dengan mesin satu dikasih bantuan sama pemerintah. Ternyata karena dia melihat juga, karena ada pasarnya di luar negeri, jadi kita beli lagi mesin, jadi kita buat mesin 2, jadi kita kelola dan kita pasarkan. Ternyata bukan di Singapura saja untuk
pasar dari serat nanas ini, ada di beberapa negara. Jadi kita kirim sampel kemarin itu kurang lebih ada 4 negara. Di Taiwan, di Jepang, sama India dan Singapura. Ternyata Singapura lebih melirik. Dan memang kalau Singapura dia membeli seratnya tidak terlalu banyak. Jadi sistemnya berapa kita ada. Jadi sistem PO, PO-nya keluar berapa ratus kilo baru mereka kirim PO ke kita, baru kita kirim ke mereka. Proses terakhir dari rangkaian panjang tadi adalah penjemuran. Ini dilakukan hingga kadar air benar-benar hilang. Proses kali ini adalah proses pembuatan serat nanas menjadi kain. Pelakunya adalah Ibu Rita. Proses ini sepenuhnya dilakukan dengan tradisional, masih menggunakan alat yang terbuat dari kayu, Bu Rita memperkerjakan ibu-ibu sekitar. Secara tidak langsung, aktivitas ini pun membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dimulai dengan proses pengintalan, yakni memisahkan bulu halus pada serat. Saat tim yang lain sedang merajut kain, ibu-ibu ini melakukan pengintalan dengan telaten. Karena jika tidak, serat ini akan berantakan dan kurang maksimal digunakan untuk pembuatan kain. Susahnya pas ngerai-ngerainya, misah-misainya. Mau searah misainya, susah kalau tidak searah. Biar tidak putus-putus. Pakai sagu ngelemnya. Nah. Biar nyatu, yang bulu-bulunya itu biar nyatu. Sudah dilem, dikeringkan, sudah kering disambung. Satu potong kain berukuran 2 meter ini dapat memakan waktu 1 minggu pengerjaan. Banyaknya pemesanan saat ini belum mampu dipenuhi oleh Rita dikarenakan peralatan yang terbatas.
Luar biasanya lagi, kain-kain ini diminati hingga ke negara tetangga. Bahan tenun serat daun nanas ini merupakan ciri khas dari Kota Prabomuli. Pengerjaannya secara homemade, jadi punya nilai tersendiri. Dan kita ketahui bahwa untuk mengolah daun nanas dari limbah menjadi kain itu sangat rumit cara pengerjaannya. Mungkin itu nilainya lebih dari kain khas kota lain. Untuk saat ini permintaan dari kain serat nanas sangat banyak ya. Sekarang juga kita masih sistem PO. Jadi kalau ada yang pesen, kita bikin dulu requestnya apa gitu. Kain serat nanas kalau kita combine dengan bahan lain, terutama jenis tenun yang khas dari Sumatera Selatan sangat bagus sekali, seperti jumputan dan kain tenun yang bermotif limar Palembang. Setelah kesemuanya jadi, biasanya kain-kain ini akan dikirim melalui jasa pengiriman. Sama halnya dengan kain yang dipesan oleh Valen kemarin, kami sudah tidak sabar melihat Valen berkreasi dengan kain-kain ini. Valen begitu terpesona melihat bagaimana limbah daun nanas yang selama ini terbuang kini datang dalam bentuk kain motif dan yang inovatif. Sama seperti yang ada di benaknya pada awal pembuatan pola pertama. Rahma Ica. Kita mau buat baju kayak gini, yang agak sedikit beda dari biasanya, karena biasanya kita buat dress. Nah ini kita buat sesuatu yang lebih kasual. Dan kain yang kita buat itu bawahnya ini bakal pakai kain ini yang dari serat nanas. Polanya seperti yang udah digambar ini. Nanti potong arah seratnya sesuai yang udah didesain. Tapi untuk yang di bagian pinggangnya, arah kainnya bakal kebalikan dari yang rok bawahnya. Dan ini roknya bakal ada 2 lapisan, luar ini dari serat nanasnya dan bagian dalam itu dari kain lain. Oke, baik. Oh ya, kami belum memperkenalkan 2 teman Valen yang membantunya menjahit pola yang sudah dibuat oleh Valen. Kain serat nanas tadi dijahit dengan teliti oleh tangan Rahma dan Ica. Seakan-akan mereka telah terbiasa dengan pola yang diberikan Valen. Tak hanya menggunakan tangan, mereka berdua seakan menggunakan hati dan pikirannya untuk menjadikan pola-pola ini sebuah karya.
Inilah limbah daun yang disulap menjadi sebuah karya, tak kalah bersaing dengan kain sutra dan kain-kain lainnya. Kainnya sesuai dengan apa yang saya cari, jadi hasilnya juga sesuai apa yang didesain. Aku aja pas megangnya juga nggak kerasa sama sekali kalau ini dari serat nanas. Teksturnya cukup kaku. Mungkin kalau dibuat untuk baju daily sehari-hari bakal cukup susah. Karena kan di Palembang sendiri musimnya panas. Jadi agak sedikit kurang nyaman. Tapi kalau dimainin desainnya biar kain serat nanasnya nggak menyentuh kulit secara langsung, pasti bisa dipakai untuk sehari-hari. Sangat ada potensi sih. Karena ya dengan keunikannya sendiri kan ya dari serat nanas. Mungkin perlu dipublikasi lebih karena nggak banyak orang yang tahu. Tapi untuk kedepannya menurut aku sih bakal banyak orang yang mau pakai. Kalau diperkenalkan lebih ke orang-orang. Dan best experience aku pas pakai kain ini tuh super amazed karena aku baru pertama kali pakai kain ini. Setelah pakai ini menurut aku kain ini nih cocok dipakai pas kita ada fashion show atau mau pergi ke pesta-pesta karena sifatnya tekstur ini agak kaku-kaku gitu ya. Kalau untuk serat kain ini saya yakin kalau misalnya dia bisa terus dibikin fashion gitu, diikutin sama tren-tren sekarang, saya yakin pasti peminatnya lebih banyak dan lebih oke, ya. Gitu. Indonesia selalu saja kaya, bahkan alam pun dapat berkontribusi memberikan bentuk karya. Serat nanas dahulu tak berguna, kini dapat menjadi peluang jutaan rupiah apabila dipadukan melalui karya yang futuristik dan inovatif.